Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Sebagaimana kita ada saat ini. Karena Tuhan Yesus terlalu baik, begitu baik buat hidup kita. Amin. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Begitu indah Tuhan Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini ada sesuatu yang baru, yang besar yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur, kami mau naikkan syukur hati kami Tuhan Yesus yang tak terhingga hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya One more time. Haleluya. Mari katakan sama-sama. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan musik memuji Tuhan. untukku. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini Kami gak akan pernah berhenti Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini takkan berhenti. takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Oh, Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri, dan kini
ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan pesan dari Bapak Gembala. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu ini kita akan memulai satu tema besar yang baru, yaitu mengenal dan menerima orang lain. Dan topik yang kita bahas adalah mengasihi sesama. Berbicara tentang mengasihi memang tidak mungkin terjadi jika kita sendiri belum mengalami akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita bertindak, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan alasan. Yang pertama, mungkin ada orang yang bertindak kasih sebenarnya dipicu, digerakkan oleh dari luar. Jadi seperti ingin dipuji, ingin diangkat, mendapatkan nama dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan adalah satu tindakan kasih yang digerakkan oleh belas kasihan yang keluar dari dalam hati kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hati kita sendiri sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita sama-sama mau belajar untuk juga bisa mengasihi orang lain, sesama kita, baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun pelayanan, bahkan lingkungan masyarakat. Oke, kita sama-sama belajar dan saya percaya kita akan terus bertumbuh semakin seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh siap untuk meresponi firman kebenaran Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku.
biarkan kami tetap di sini Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan tetap di sini. Oh, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah-Mu. Memandang indah wajah-Mu. Indah wajah-Mu. Haleluya. Oh, segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Pujian dan syukur hanyalah di-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas Kasih-Mu. Oh, hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus Seumur hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh. Ini ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa
kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami ini bisa meresponi firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan biarkan firman-Mu itu Tuhan ditaburi di setiap hati kami Tuhan. Dan biarkan dia bertumbuh Tuhan. Dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dia Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online service ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan sehat, dan semua karena Tuhan yang menolong dan menyertai kehidupan setiap kita tentunya. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada pimpinan gereja. Bagaimana kita bisa menerima orang lain dan kita juga bisa mengasihi mereka. Dan topik kali ini berbicara tentang mengasihi sesama. Dan di dalam masa pandemi seperti ini kita menyadari bahwa seringkali kita mudah untuk mengalami berbagai macam tekanan dalam kehidupan. Situasi tidak lagi sama dan sulitnya kita untuk berinteraksi, sulitnya kita untuk melakukan aktivitas dalam bekerja, mungkin dalam sekolah, semua menjadi berbeda. Tetapi saya percaya Tuhan menolong setiap kita. Nah, akibat perubahan-perubahan situasi dan ketidaknyamanan serta adanya masalah pandemi ini membuat setiap kita ada dalam keadaan mungkin tekanan-tekanan. Dan kita percaya di dalam Kristus itu ada jawaban, selalu ada solusi. Oleh karena itu kita perlu terus bertekun mencari Tuhan dengan segenap hati. Setiap kita punya kebutuhan. Dalam kehidupan sosial kita itu membutuhkan yang namanya penerimaan. Begitu juga kebutuhan yang terutama di dalam setiap manusia dimanapun kita berada, itu punya kebutuhan yang paling spesifik di antara berbagai banyak kebutuhan yang lain. Yang pertama tentunya kebutuhan untuk bisa dikasihi, kebutuhan untuk bisa diterima, dan yang paling mendasar adalah kasih dan penerimaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus itu mengatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dan melalui ini semua Paulus itu mengerti betapa Tuhan itu memahami segala situasi dan segala zaman, sebab dia ada dari kekal sampai kekekalan. Itu sebabnya Paulus mengagumi betapa bijaksananya dan luar biasanya Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan mendasar dari setiap orang, yaitu kasih dan penerimaan. Dan di dalam kasih Tuhan ingin supaya kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan, menerima anugerah-Nya Tuhan. Sehingga dari semula dikatakan telah dari semula Yesus Kristus itu yang menjadi jawaban. Jadi ini luar biasa di dalam bersosialisasi. Pertama mungkin ketika kita ada di muka bumi ini, kita ada di dalam yang namanya lingkaran keluarga atau kita kenal dengan lingkungan keluarga. Nah, ada di dalam suasana gitu di mana kita ada di dalam komunitas keluarga, komunitas lebih besar lagi, komunitas dengan sesama. Kemanapun kita melangkah, di sana ada yang namanya lingkungan atau lingkaran-lingkaran di mana kita akan berjumpa. Nah, lingkaran yang pertama di mana kita didewasakan bertumbuh tentunya dalam lingkaran keluarga. Lalu lebih besar lagi lingkaran keluarga besar.
Lebih besar lagi adalah lingkaran di mana kita menjadi orang percaya yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah. Lalu lingkaran di mana kita tinggal untuk bisa berkomunitas, itu lingkaran komunitas di mana kita ada. Apa aja sih di dalam pekerjaan, di dalam kuliah. Jadi ketika kita bekerja, kita kuliah, itu kan ada lingkaran lagi ya. Jadi kemanapun kita melangkah, kita berjumpa dengan komunitas-komunitas itu. Nah, yang paling menentukan itu biasanya komunitas yang paling kecil gitu, di mana kita ada, dibesarkan dan bertumbuh. Itu sebabnya kita perlu seperti evaluasi nih kehidupan kita masing-masing. Seringkali ketika kita ada di dalam lingkaran tersebut, kita sering bertanya begini kan, masing-masing pribadi, apa yang bisa lingkaran ini lakukan buat saya? Apa yang lingkaran ini bisa berikan? Melalui lingkaran ini, apa sih yang terjadi dengan kehidupan saya? Bukankah itu yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam kita berkomunitas dan sebagainya. Dan sering kita juga perlu evaluasi begini, siapa yang ada di dalam lingkaran kehidupan kita, yang kecil, yang sedang, yang besar, siapa ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang tepat untuk mengajak kita bisa mengenal siapa pribadi Tuhan untuk yang tadi, kebutuhan mendasar tadi. Yang menyebabkan kita tidak memahami lingkaran-lingkaran yang ada, yang pertama adalah dengan hidup kita itu seringkali merasakan kekosongan. Nah, kekosongan itu tidak bisa diisi oleh hal-hal yang lain. Karena hal mendasar tentang kasih dan penerimaan, ternyata banyak pakar-pakar Alkitab itu mengatakan yang hanya bisa mengisi kehidupan yang mendasar itu ternyata pribadi Tuhan sendiri. Ketika kita menjadi utuh, tadinya kan ada lubang di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang kita tidak pernah bisa puas dengan diisi dengan entah itu mungkin hobi, mungkin harta, mungkin gelar-gelar dan sebagainya, itu tidak bisa melengkapi kebutuhan utama kita. Yang bisa melengkapi kebutuhan utama kita itu ternyata bukan pencapaian, bukan kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, tetapi pribadi Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam komunitas, waktu kita tadinya merasa diri kita tidak utuh, lalu hidup kita menjadi berbeda ketika kita berjumpa dengan pribadi Tuhan, maka hidup kita jadi berbeda, nilainya jadi berbeda. Waktu kita memandang, waktu kita sudah memandang pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita, di situ kita mulai merasakan sesuatu yang besar. Nah, dari mana sih saya mendapatkan hal seperti ini ketika kami punya kesempatan waktu sedang liburan waktu lalu, itu melihat ada orang yang menyiapkan seperti sasaran-sasaran begitu dan disediakan ada panah, ada busurnya, dan tentunya pembidik itu tidak membidikkan panahnya sembarangan gitu. Tetapi dia pasti menuju kepada sasaran lingkaran, ada lingkaran tengah, lingkaran-lingkaran yang ada itu sebagai sasaran utama. Waktu memandang lingkaran sasaran itu, saya melihat bagaimana setiap orang berusaha membidik yang bagian paling tengah nilainya lebih tinggi, tapi yang lain-lain enggak gitu ya. Tapi bukan berarti lingkaran itu yang lain-lainnya tidak berguna. Itu berguna, semua saling mengapit kepada satu yang di pusat itu. Nah, yang di pusat itu, waktu saya berdoa gitu, apa sih sebenarnya yang di pusat utama dari kebutuhan setiap manusia? Ternyata yang di pusat itu, core-nya, jadi pusatnya itu adalah kasih. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka hidup kita mengalami yang namanya perubahan. Kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, dan kasih itu membuat kita menjadi utuh. Lalu yang kedua itu bicara tentang penerimaan. Lingkaran selanjutnya itu bicara tentang penerimaan. Karena itu kebutuhan mendasar setiap manusia. Ketika kita mulai diisi dengan kasih, diterima oleh Tuhan, kita sanggup untuk yang namanya mulai bisa melepaskan kasih, dan juga mulai bisa diterima, maka akan bisa menerima yang lain. Wow, waktu membayangkan hal-hal seperti itu, hati saya juga kagum kepada Tuhan, karena Tuhan menunjukkan bahwa
kadang ini hal-hal simple tetapi ternyata mengajar setiap kita untuk bisa menyadari bahwa setiap bagian di dalam lingkaran itu adalah bagian di mana Tuhan mau ada dalam hidup kita. Dulu kita mungkin hancur, tidak berarti, tidak bernilai, tetapi berjumpa dengan pribadi Tuhan, kita menjadi utuh, kita menjadi bernilai, berharga. Kita mengerti yang terutama dengan keutuhan kasih, kita mengerti identitas kita dengan jelas, yaitu kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan segala yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Lalu kita bisa menerima diri kita, karena Tuhan menerima diri kita apa adanya, kita bisa menerima diri kita, maka kita pun mampu sebenarnya menerima yang lain. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi setelah lingkaran-lingkaran seperti ini? Kita percaya bahwa ketika kita menerima kasih, kita menyadari anugerah yang terbesar itu ada dalam hidup kita, lalu kita diterima utuh oleh Tuhan, lalu kita yang berikutnya adalah kita diampuni dari segala dosa oleh Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib bagi kita. Diampuni membuat kita itu bisa mengampuni, itu lingkaran yang berikutnya. Dan selanjutnya adalah kita masuk dalam lingkaran, tadinya ini bicara tentang diri ya, pusatnya gitu, diri kita masing-masing yang sudah diperbaharui. Lalu Tuhan mau kita beranjak menyadari bahwa kita ditempatkan di sebuah lingkaran-lingkaran seperti tadi saya katakan di depan. Itu bukan hanya untuk kita seperti pertanyaan yang semula, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk saya? Sekarang berbeda, lingkaran yang berikutnya bicara tentang lingkaran pelayanan. Lingkaran di mana bukan apa yang orang lain bisa lakukan, tapi apa yang saya bisa kerjakan untuk lingkaran di mana saya ada. Apa yang bisa saya lakukan untuk lingkaran komunitas, keluarga, lingkaran yang kecil, komunitas keluarga yang besar, komunitas keluarga kerajaan Allah, komunitas di mana kita bekerja atau juga usaha. Itu setiap lingkaran apa yang saya bisa lakukan. Jadi dampak apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Ketika kita mengalami lingkaran-lingkaran seperti ini, dampaknya itu akan seperti itu mengalir begitu. Gitu kita bisa menjadi berkat. Nah, selanjutnya ketika kita mengetahui bahwa semua kita bisa lakukan, itu tidak lepas dari yang namanya lingkaran doa. Kita harus membangun komunikasi kita dengan efektif dengan Tuhan, terus membangun, dan di dalam lingkaran seperti itu kita harusnya menyadari bahwa hidup kita itu bisa bertumbuh ketika kita menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, dan bukan doa yang searah tapi doa yang dua arah, komunikasi dua arah, di mana kita tidak langsung beranjak setelah berdoa, tapi nantikan apa yang Tuhan mau nyatakan lewat firman-Nya. Apa yang Tuhan mau supaya kita alami perubahan itu dalam lingkaran berikutnya. Kenapa? Melalui doa, ini adalah teladan yang Tuhan garis bawahi. Setelah itu apa sih yang kita harus lakukan setelah doa? Lalu kita harus beranjak di mana kita juga perlu menyadari, oh ternyata semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh nih dalam hidup kita. Kita harus mulai saling membangun. Ketika kita menerima kasih, menerima yang namanya pengampunan, kita masuk dalam pelayanan, kita berdoa, kita perlu bisa saling membangun satu dengan yang lain dengan kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan, mengangkat mereka yang lemah, hiburan kekuatan kepada mereka. Ketika kita melihat ada orang-orang yang jatuh, kita tidak membiarkan mereka, tapi kita angkat mereka dan katakan, ayo maju lagi. Dan kamu pasti bisa, karena ada Tuhan. Tuhan itu mengampuni, itu kata-kata kekuatan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di bagian yang terakhir lingkaran itu kita perlu yang namanya ajaran daripada Tuhan sendiri, mandat Tuhan untuk mengajar. Jadi ajarkan kehidupan kita, bukankah kita adalah suratan terbuka di mana kita harus menjadi pribadi melalui teladan hidup kita. Kita boleh mengajar banyak orang, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tingkah laku kita. Itu membuat orang lain berkata, kok kamu berbeda ya? Apa sih rahasianya? Di situ kita bisa mulai berbagi, sharing tentang siapa Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, hikmat Tuhan pasti akan mengalir ketika kita mulai melakukan berbagai hal yang Tuhan mau, sehingga hidup kita menjadi utuh. Kenapa?
karena kita melakukan semuanya dimulai dari core yang utama, kasih dan penerimaan. Nah, ada satu kisah yang menarik adalah Yohanes menuliskannya dengan gamblang. Jadi dituliskan seperti ini, sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun di Yohanes 8. Ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi Tuhan itu tunjukkan, ini loh yang aku lakukan sebelum melakukan segala sesuatu. Bukit Zaitun adalah tempat di mana Tuhan biasanya menyendiri, yaitu berdoa. Jadi ada di sana, lalu pagi-pagi benar setelah itu ia turun dan ada di bait Allah, itu ayat selanjutnya. Dan semua orang itu datang kepadanya untuk apa sih? Ingin mendengar. Tuhan itu memberikan contoh yang luar biasa, mengajar hidupnya yang ada itu untuk mengajar mereka tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ketika semua orang banyak ingin mendengar, ada satu kelompok yang gak suka dengan keberadaan Tuhan Yesus. Dan ini adalah kelompok yang dikatakan sebagai orang-orang ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang notabene mengerti kebenaran firman Tuhan, orang yang tahu hukum-hukum Tuhan dan peraturannya. Rupanya mereka sih tidak ada di situ untuk mendengar, tapi mereka ada di situ untuk sebuah drama yang dipersiapkan bagi Tuhan Yesus. Dan saat itu mereka sedang menyeret wanita yang kedapatan berzina. Dan ketika mereka tempatkan wanita itu tepat di tengah-tengah, hati saya langsung giris rasanya. Karena mereka tempatkan dan berkata seperti ini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Wow, hati saya seperti hancur membaca bagian ini. Karena dikatakan di situ orang ini tertangkap basah berbuat zina. Loh, kalau berbuat zina kan nggak sendirian ya. Pastinya ada partnernya kan ya. Lah, di mana partnernya? Kenapa partnernya kok nggak dibawa juga gitu sekalian? Kok hanya wanita ini gitu? Rupanya mereka memang sudah pastinya mengatur drama begitu rupa sehingga pria itu bisa menjebak wanita ini. Lalu ditarik ya dan dibawalah kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengucapkan kata-kata berikutnya, Musa dalam hukum Taurat perintahkan kita untuk lempari perempuan-perempuan yang demikian. Wow, itu langsung ya subjektif sekali, perempuan-perempuan yang demikian. Dan apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu, lalu Yohanes tuliskan, ini motif sebenarnya yang dibukakan, disingkapkan. Yaitu Yohanes menuliskan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Wow, ternyata motifnya untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Berarti satu motif yang tidak baik sama sekali. Apa sih yang Yesus lakukan? Ia hanya menunduk, membungkukkan badan dan menulis. Kan semua orang pasti menunggu ya, menanti-nanti termasuk mereka. Ketika Yesus melakukan hal itu, mereka gak sabar. Lalu mereka terus-menerus bertanya, karena mereka ingin itu memastikan supaya Yesus masuk dalam perangkap mereka. Terus bertanya apa yang harus dilakukan. Lalu Yesus bangkit dan berkata seperti ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow, statement yang langsung menggelegar buat saya ya. Membaca hal itu bem gitu seperti itu. Dan lalu ia membungkuk lagi dan ia menulis di tanah. Kalau kita membaca ayat per ayat dan mencoba membayangkan suasana yang ada, kelompok orang-orang yang ada, siapa-siapa yang suaranya vokal dan sebagainya, itu kita bisa mendapatkan satu gambaran. Apa sih gambaran yang bisa didapatkan dari semua yang Yohanes coba tuliskan bagi kita? Yang pertama, muncul banyak suara kan ya. Suara apa yang paling banyak di dalam kehidupan kita, di lingkaran dimanapun kita ada ini. Dari mulai lingkaran keluarga sampai lingkaran komunitas yang besar dimanapun kita ditempatkan. Suara apa? Apakah suara kritik atau suara Kristus? Dua suara ini yang mana yang lebih dominan atas kehidupan kita? Suara Kristuskah atau suara yang penuh dengan kritikan kepada setiap orang yang ada di sekitar? Itu yang hari-hari ini bukankah kita temukan? Saya pikir di masa pandemi ini orang banyak mulai merendahkan hati dan mulai mencari Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain. Ternyata suara yang namanya kritikan ini
itu yang muncul banyak ya. Makanya dengan munculnya berita hoax di mana-mana dan juga munculnya suara kritik di setiap lingkaran-lingkaran tadi, komunitas yang ada, itu makin lama makin terdengar, makin besar dan makin menggema, bukan suara tentang Kristus Tuhan itu. Dan di sini suara yang namanya kritikan itu menghancurkan, itu penuh dengan cemoohan, itu penuh dengan merendahkan martabat yang lain. Tanpa kita sadari, bukankah kita seringkali juga seperti memiliki sikap seperti orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa? Karena suara seperti ini adalah metode yang dipakai oleh mereka untuk apa sih? Untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan daripada pribadi orang-orang yang ada di sekitar. Sementara pribadi orang yang menyuarakan suara kritikan sering merasa bahwa dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dia yang paling memahami segala hukum dan aturan-aturan yang ada. Itu sebabnya dia mereka-rekakan segala sesuatu yang salah tentang orang lain, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa lihat kesalahan yang ada. Wow, itu membuat saya sangat giris lah. Dan itu membuat setiap kita juga perlu merenungkan, masing-masing pribadi kita perlu merenungkan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena kita percaya seperti ini, ketika orang-orang ahli Taurat ini datang, mereka datang dengan pengalamannya, dengan perasaan bangganya, merasa dirinya paling saleh, hidupnya sudah baik dan benar. Mereka tahu semua hukum-hukum Taurat yang daripada Musa, mungkin sudah khatam. Dan di hadapan Tuhan mereka datang berdiri ponga dengan kesombongannya, dan tanpa disadari mereka jadi mudah untuk menghakimi sesama. Dan mereka sulit untuk toleransi situasi orang-orang yang salah jalan, yang tidak taat pada hukum agama. Sekali lagi saya katakan hukum agama. Dan hati mereka jadi keji, hati mereka jadi jahat terhadap sesama yang dianggap berdosa di hadapan Allah. Perhatikan sekali lagi, mereka sendiri merasa dirinya paling benar, yang lain yang salah. Merekanya saleh. Ini yang disebut sebagai dosa kesombongan agamawi. Mari kita mau renungkan lebih dalam lagi. Karena Tuhan mau kita menyadari di antara semua dosa yang ada, dosa seperti ini justru yang paling berbahaya bagi setiap pribadi. Sehingga mereka berpikir bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mereka justru itu adalah tindakan mulia. Mereka merasa dirinya paling benar, tidak pernah salah, tapi punya kecenderungan menghakimi orang lain. Mereka tidak sadar bahwa manusia itu tidak bisa selamat hanya karena mengandalkan usaha perbuatan baiknya sendiri. Itu yang disebut sebagai dosa kesombongan agamawi. Di hadapan Tuhan, itu Tuhan melihat bagaimana sikap perilaku kita, tutur kata kita, dan semua keberadaan kita. Tuhan itu yang pantas untuk menilai segala sesuatu. Setiap kehidupan manusia yang sudah dijalani dari pagi sampai malam, yang Tuhan mau lihat adalah apa sih yang dikerjakan oleh manusia yang diberikan anugerah dan belas kasihan oleh Tuhan. Dan kita semua perlu menyadari bahwa firman Tuhan di dalam Roma itu dikatakan bahwa tidak ada yang benar. Semua orang telah berbuat dosa, semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita perlu justru merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena kita ini semua tidak pantas, tidak ada yang benar. Kita bisa melakukan aktivitas kita bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, tapi karena kehebatan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi menyadari posisi seperti itu, apapun yang kita kerjakan akan menjadi berbeda. Kita nggak bisa menjadi pribadi yang pongah dengan berkata bahwa aku sudah saleh. Tidak ada seorang pun yang benar, hanya Tuhan sendiri yang benar. Itu sebabnya kita perlu selalu merendahkan diri dan menaruh posisi kita memiliki sikap yang rendah hati, sehingga kita bisa terhindar dari semua dosa yang disebut, terutama dosa kesombongan agamawi ini. Menghukum orang yang kedapatan bersalah karena berzina seperti perempuan itu
yang diseret dan dibawa kepada Yesus adalah sesuatu perbuatan yang tidak mulia. Mereka berlaku sebagai hakim atas orang yang bersalah. Lalu apa hak kita menghukum orang yang bersalah? Bukankah itu adalah hak Tuhan? Hak Tuhan itu adalah untuk menjadi hakim bagi setiap orang, termasuk juga orang yang seperti kaum Farisi dan juga ahli Taurat ini. Jadi memang tidak mudah bagi kita, tetapi kita perlu menyerahkan wewenang itu, hak itu kepada kewenangan Tuhan sebagai hakim yang memang notabene Tuhan saja yang layak untuk menghukum setiap orang. Jadi kalau ada satu tindakan yang salah dan kita main hakim sendiri atas orang yang bersalah, bahkan brutal ya, seperti perlakuan orang-orang Farisi ini terhadap orang bersalah, itu berarti kita menempatkan diri kita menjadi Tuhan. Dan kita menyingkirkan Tuhan yang memiliki hak seutuhnya untuk menghakimi setiap manusia. Bukan hanya wanita yang bersalah itu, tetapi termasuk juga menghakimi orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu sebabnya Yesus hanya membungkuk dan terdiam. Tetapi yang Yesus lakukan adalah ketika Yesus mengatakan kata-kata yang tadi, ketika mereka terus-menerus mendesak dia, lalu apa yang harus dilakukan? Yesus mengatakan sekali lagi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Pertanyaan yang sama Tuhan sedang tanyakan kepada setiap kita. Lalu Tuhan berdiam diri lagi, membungkuk, menulis. Setelah orang-orang itu mendengar, satu demi satu dikatakan di ayat 9. Seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, itu mereka pergi meninggalkan wanita ini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu di tempatnya. Jadi seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Dengan kata lain mereka juga berdosa kan. Dan Yesus itu bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Wanita ini dengan gemetar pastinya, ketakutan, berkata tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, hal yang membuat saya juga terpana dan terkesima, aku pun tidak menghukum engkau. Karena Yesuslah satu-satunya yang layak untuk menghukum setiap pribadi manusia. Yesus mengatakan dengan gamblang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa yang dimaksud dengan kata-kata Yesus ini? Itu ternyata Yesus itu ingin menunjukkan kepada setiap kita yang ada di masa sekarang ini bahwa jangan main hakim sendiri. Jangan mencoba menjadi Tuhan di atas segala sesuatu pun. Yang Yesus tunjukkan adalah Yesus menerima keadaan perempuan berdosa. Sudahkah kita menerima keadaan orang yang berdosa di sekeliling kita? Sudahkah kita menerima dan juga menyadarkan mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka bertumbuh mengenal siapa Tuhan? Seperti Yesus berkata, pergilah jangan berbuat dosa. Perempuan itu akhirnya sadar karena dia pastinya detik itu memohon kepada Tuhan pengampunan dan Tuhan Yesus mengampuni. Itu yang saya katakan dengan lingkaran-lingkaran di mana kita perlu menyadari keberadaan kita masing-masing. Tuhan Yesus menerima kita terlepas dari kehidupan apapun kita di masa lalu, hidup yang berantakan, memiliki motif yang tidak murni, sikap yang menjengkelkan. Tapi Tuhan itu menerima, ini kabar baiknya. Yang dikatakan oleh Paulus, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini terdapat dalam Roma 15 ayat 7. Kalau di bahasa terjemahan dari NIV itu berkata demikian. Maka terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus menerima kamu untuk membawa pujian kepada Allah. Ketika kita melakukan penerimaan satu dengan yang lain, tentunya dengan mengasihi, itu kita sedang membawa korban pujian loh kepada Tuhan. Korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pun menerima kita. Tuhan pun mengasihi kita. Jadi salah satu cara kita mencerminkan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan, tidak ada cara yang lain. Di situ dikatakan oleh Paulus, terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus yang sudah menerima kita. Artinya
Kita perlu menerima kebiasaan orang lain, melihat kesalahan mereka sebagai individu yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Untuk itu, kita ketika ada dalam lingkaran-lingkaran yang tadi disebutkan, kita mau belajar diri kita menjadi seperti Yesus. Ini membutuhkan yang namanya lingkaran-lingkaran kecil di mana kita bisa bertumbuh. Sebab Tuhan rancang kita untuk menjadi bertumbuh dewasa secara rohani itu membutuhkan bantuan orang lain. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Jadi kita perlu belajar. Kita sudah mengasihi Tuhan, menerima kasih Tuhan. Kita perlu belajar untuk mengasihi orang yang lain di dalam lingkaran di mana kita ditempatkan. Lingkaran keluarga, lingkaran komunitas keluarga kerajaan Allah, di lingkaran di mana pekerjaan, usaha dan juga sekolah kita. Kita perlu belajar untuk mengasihi dan menerima keberadaan mereka seperti Tuhan Yesus menerima dan mengasihi kita. Kita perlu belajar menerima satu dengan yang lain tanpa syarat. Tanpa syarat? Iya, tanpa syarat. Karena Tuhan menerima kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Seperti Kristus yang telah menerima dan mengasihi kita. Itu dikatakan unconditionally. Tuhan menerima dan mengasihi kita. Jadi lakukanlah Roma 15 ayat 7 sama-sama yuk. Kita mau melakukannya. Kenapa? Penerimaan membuat setiap pribadi kita di dalam setiap lingkaran-lingkaran kecil di mana kita ada menjadi satu lingkaran yang aman, yang bertumbuh, di mana setiap orang tidak takut untuk mengungkapkan apa sih yang menjadi kelemahan, ketakutan, keraguan mereka. Mereka bisa berbicara, berbagi. Kalau di tempat kita disebut sebagai family community, mari kita mau bertumbuh di dalam family community, bertumbuh di dalam komunitas keluarga yang ada, baik keluarga inti kita maupun komunitas FC di dalam sebuah gereja. Mari kita juga mau terus memastikan setiap orang mengalami perubahan, makin lama makin serupa dengan karakter Kristus. Setiap orang termasuk diri kita juga makin lama makin berubah sesuai dengan karakter Tuhan. Dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan menyadari bahwa Tuhan yang sempurna telah menyediakan satu alat bagi kita, yaitu meletakkan kita di dalam setiap komunitas untuk kita bisa bertumbuh. Memang kita sadari bahwa itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Itu sebabnya mari kita mau sama-sama berkata kepada satu dengan yang lain, aku mau mengasihimu. Saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, ketika sama-sama sedang beribadah, katakanlah aku mengasihimu. Katakanlah kasih kepada istri, kepada anak-anak, aku mengasihi, pegang mereka dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersama dengan teman-teman katakan aku mengasihi. Dan saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan menerima kita tanpa syarat. Tuhan mau kita melakukannya seperti apa yang Tuhan Kristus sendiri lakukan. Dan saat ini juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama bergabung, mari saya mau katakan ada berita baik. Hari ini ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kita juga mau menerima kasih anugerah yang Tuhan berikan, sediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya karena Tuhan datang untuk mencari orang berdosa. Tuhan Yesus mati bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia, menerima anugerah daripada Tuhan, maka akan mengalami yang namanya kelepasan sejati. Dan biarlah itu kita temukan di dalam Tuhan yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Satu-satunya jalan untuk menuju Bapa Surgawi di surga adalah melalui pribadi Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita dan kita berdoa saat ini. Bapa, ampunilah setiap pribadi kami yang seringkali menempatkan diri kami mungkin lebih baik di hadapan yang lain dengan sikap kesombongan. Tapi hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa sikap sombong di hadapan Tuhan itu tidak berguna. Itu sebabnya kami mau datang dengan kerendahan hati, melepaskan segala sesuatu, semua pencapaian yang Tuhan izinkan bisa kami peroleh, itu datang dari kekuatan dan juga anugerah Tuhan. Tolong kami, ajar kami untuk memiliki sikap rendah hati, memilih mengikuti, untuk mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus dengan penuh kemurahan hati, menunjukkan kasih dan juga menerima orang-orang yang lain dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami yang melakukan kesalahan dan melakukan dosa.
kami akan datang kepada mereka dan kami mau menyatakan kasih Tuhan yang menerima kami semua tanpa syarat. Oleh karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada untuk kami bisa membawa kasih Tuhan kepada banyak orang mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Dan tolong kami sempurnakan kami dari hari lepas hari sehingga karakter Kristuslah yang muncul dalam kehidupan kami dan Tuhan dipermuliakan. Inilah korban ucapan syukur dan pujian kami. Kami mau belajar untuk mengasihi dan menerima satu dengan yang lain seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita telah sampai di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Dan tentunya kita semua diberkati, jadilah saksi Kristus. Saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus menerima berkat daripada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami dan perlu dukungan doa, dapat menghubungi hotline prayer kami di akhir daripada ibadah ini dan saudara dapat menyampaikan apa yang saudara butuhkan sehingga kita dapat mendoakan. Puji Tuhan, kita bersyukur juga untuk bangsa dan negara kita. Kita terus dukung dalam doa untuk melalui masa-masa pandemi ini. Dan kita akan melihat bahwa Indonesia juga bebas dan bisa keluar dari masalah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami walaupun tetap masih secara online. Tapi kami terus bersyukur karena ada sarana, ada teknologi yang dapat kami gunakan untuk kami masih dapat bersekutu bersama-sama walaupun dibatasi oleh ruang, oleh tempat, jarak. Tapi kami tahu Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan hadirat Tuhan ada di setiap tempat. Kami bersyukur buat itu dan kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami terus diberi kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Kami menerima utusan ini supaya kami melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu untuk terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kami perkatakan Indonesia akan mampu keluar dari masalah, akan mampu keluar dari masa pandemi ini dengan penuh kemenangan karena Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami dan kami percaya berkat Tuhan ada atas kami semua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan teruslah percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah satu jaminan yang pasti, yang terus mengawal kehidupan kita. Dan oleh karena penyertaannya, maka kita mampu untuk berjalan melalui masalah demi masalah dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Dan saat ini, umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.